يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Awaiqut Thalab oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Salam Barjas rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Al-aiqus samin, penghalang dari memperoleh ilmu agama yang ke-8, dunuul himmah. Lemahnya tekad, lemahnya keinginan. Atau juga tidak yang tinggi dalam thalabul ilmi. Dunu al-himmah, rendahnya tekad atau lemahnya tekad seorang thalibul ilmi dalam menggapai ilmu agama. Kata Syekh, nara baina sufufi talabatil ilmi unasan yamtarikuna mawahiba jalilatan. Kita melihat di antara barisan para penuntut ilmu agama, orang-orang atau santri-santri yang memiliki mawahib. Istilahnya potensi dalam dirinya yang sangat mulia. Wa qudratin hailatan. Dan dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Mungkin zakatnya sangat cerdas sekali. Luar biasa potensi dalam diri seorang thalibul ilmi yang luar biasa. Meskipun sekali lagi antara satu dengan yang lain berbeda-beda. Cuma ada di antara sebagian tulab yang punya kemampuan cepat menangkap, cepat menghafal, cepat memahami. Tu'ahiluhum niza'amatil ilmiyah. Yang itu bisa mengantarkannya kepada kepemimpinan dalam ilmu. Artinya ada potensi dia sebagai paling tidak talibul ilmi mutamakkin, penuntut ilmu yang sangat mumpuni, atau mungkin bahkan sebagai alim meskipun dalam sekup lokal lah atau sekup nasional. Bahkan mungkin suatu saat muncul alim skala internasional. Namun kata Syekh, illa anna dunuwa himmatihim yamhaqu mawahibahum. Namun sangat disayangkan rendahnya tekad dalam menggapai ilmu. Ini yang yamhaqu menghapus mawahibahum.
potensi tersebut. Sebetulnya misalnya ya, kita cari contoh yang sangat mudah sekali. Sebetulnya dia bisa hafid Al-Quran 30 juz. Cuma dia dalam dirinya ada kerendahan dalam tekad. Nyalinya kurang kuat. Dia mungkin hanya sekedar mencukupkan dengan hafalan ya mungkin setengah Al-Quran 15 juz atau mungkin 10 juz. Tidak berani lebih dari itu, padahal dia sanggup. Ini dalam segi hafalan. Mungkin dia sebetulnya bisa hafal. Mungkin ratusan dari kitab Sahih Bukhari. Cuma dia mencukupkan dengan hadis pertama innamal amalu binniyat atau hanya arba'in nawawiyah saja. Padahal dia sanggup betul sebetulnya. Cuma kurang nyalinya. Lemah tekadnya. Demikian pula dalam qiraah. Sebetulnya dia sehari sanggup membaca mungkin sampai puluhan halaman. Cuma dia mencukupkan dengan ya 3, 4, 5 halaman saja. Ini dunul himmah, lemahnya tekad. Maka kata Syekh, lemahnya tekad, kurangnya nyali, ini bisa menghapuskan potensi yang dia miliki, wa yuzilu baha'anu bughihim, bisa menghilangkan istilahnya cerahnya perkembangannya dalam talabu al-ilm. Fatajiduhum yakna'una biyasiril ma'lumat. Dia hanya mencukupkan diri dengan sedikit dari pengetahuan ilmu agama ini. Tadi sebetulnya dia sanggup membaca puluhan halaman setiap harinya. Tapi dia mencukupkan dengan 3, 4 lembar halaman. Hafalan sebetulnya satu hari bisa mungkin 10 ayat, dia cuma 1 ayat saja. Ini sangat disayangkan, padahal ada kemampuan. Wa ya'nafuna minal qiraati wal mutala, sedikit dari mutalaah kita. Padahal dia mampu. Dalam dirinya, ya, anak cukup aja dengan usul salasa. Padahal di perpustakaan masih banyak kitab-kitab yang belum dia baca. Dia mungkin hanya mencukupkan dengan kitab Syarah Arba'in Nawawiyah, sedangkan misalnya Syarah Sahih Muslim Imam Nawawi, Fathul Bari, ya Imam Bukhari nggak ada nyali. Wah, saya nggak sanggup. Putus asa. Sudah putus asa sebelum masuk ke dalam wa yatasaghaluna anit talab wa tahsil. Dia pun menjauh dari menambah al-ilmu. Ya mungkin menambah tapi sedikit sekali, padahal dia mampu. Wa haula sur'ana ma tunza milkiyatu qudratihim. Para penuntut ilmu seperti ini cepat sekali akan dicabut potensi kemampuan dalam dirinya. Wa tuslab barakatu awqatihim. Dicabut barokah waktu mereka. Karena kalau sudah malas dalam tadi hafalan, malas dalam qiraah, maka dia akan sibuk dengan yang tidak bermanfaat. Na'udzubillah min dzalik. Dzalika bi anna kufra ni'mati mu'dzinun bi rahiliha. Karena mengkufuri nikmat yang Allah berikan, tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan, ini tanda akan hilangnya nikmat tersebut. Sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kama anna syukraha mu'dzinun bimazidiha. Sebagaimana kalau disyukuri nikmat tersebut akan Allah tambahkan. Semakin dia semangat, tekadnya kuat dalam thalabul ilmi, maka semakin Allah tambah potensi dalam dirinya tersebut. Namun kalau sudah dia abaikan potensi yang ada dalam dirinya, dicabut dari dirinya potensi tersebut. Qala Al-Farra rahimahullah ta'ala, la arhamu ahadan karahmati lirajulain. Aku tidak mengasihi seorang pun sebagaimana aku mengasihani 2 orang manusia. Yang pertama, rajulin yatlubul ilma wala fahma lahu. Kasihan orang yang rajin belajar
namun nggak punya pemahaman. Bahkan mungkin a'udzubillah min dzalik gagal paham. Wa rajulin yafhamu wa la yatlubuh. Orang yang punya pemahaman yang kuat, yang baik, namun nggak mau belajar. Ini yang beliau kasihani. Wa inilah ajab mimman fi wus'ihi an yatlubal ilma wa la yata'allam. Dan yang lebih beliau kasihani, yang ini kata beliau sangat aneh, orang-orang yang Allah berikan keluasaan, kemampuan dalam thalabul ilmi, namun dia tidak mau belajar. Ini yang sangat beliau kasihani. Wa qala Abul Faraj Ibnu Jauzi rahimahullah ta'liqan ala qauli Abi Thayyib Al-Mutanabbi. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengomentari ucapan seorang penyair yang bernama Al-Mutanabbi yang ma'ruf. Al-Mutanabbi berkata, walam ara fi uyubin nasi aiban kanaksil qadirin ala taman. Aku tidak pernah melihat dalam aibnya manusia sebagaimana orang yang nggak mau menyempurnakan potensi yang ada dalam dirinya. Kanaksil qadirin atama, dia mampu seperti tadi. Dia sebetulnya mampu hafal Al-Quran 30 juz, namun dia hanya mencukupkan dengan 10 saja. Ini kata beliau termasuk aib. Dia sebetulnya tiap hari sanggup membaca puluhan halaman kitab-kitab para ulama, cuma dia mencukupkan dengan 1, 2, 3 saja. Ini yang kata beliau termasuk aib. Maka kata Abul Faraj Ibnu Jauzi ketika mengomentari ucapan Mutanabbi tadi, yanbaghi lil aqil an yantahiya ila ghayati ma yumkinu. Selayaknya bagi orang yang berakal sehat untuk dia terus melangkah mencapai puncak cita-cita. Ya. Sebagaimana peribahasa kita, gantungkan cita-cita setinggi langit. Tentunya apa? Nanti akan dibahas bukan sekedar khayalan. Ada semangat, ada tekad yang bulat, ada juga perjuangan pengorbanan. Bukan sekedar khayalan. Kemudian kata beliau, falau kana yatasawwar lil adami su'udas samawat. Falau kana yatasawwar lil adami su'udus samawat la ra'aitu min aqbahin naqais ridahu bil ardi. Ini yang mirip dengan peribahasa kita tadi. Seandainya memungkinkan bagi seorang anak manusia sampai naik ke atas langit, maka kata Ibnu Jauzi, maka aku melihat berpendapat termasuk aib yang sangat jelek, ridhonya manusia hanya tinggal di bumi saja. Seandainya, ini kata beliau, seandainya manusia itu bisa sampai ke langit, namun dia mencukupkan diri dengan di bumi saja, ini termasuk akbahun naqais, kekurangan yang sangat jelek dalam diri orang tersebut. Kemudian kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah masih dalam komentar beliau terhadap ucapan Al-Mutanabbi, walau kanatin nubuwah tuhsalu atau tahsulu bil ijtihad ra'aitul muqassira fi tahsiliha fi hadid. Seandainya, ini semuanya hanya sekedar berandai-andai, ditakkid, ya, ini sekedar ditakkid. Sebagaimana dalam Al-Quran, Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Kata Allah, seandainya Allah punya anak, Qul in kana lirrahmani waladun, katakan wahai Nabi Muhammad, jika seandainya Allah punya anak, aku, kata Rasul, orang yang pertama tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuannya litakidi al-ibadah lillah. Sama juga dengan di sini. Litakidil himmah, untuk menguatkan tekad seorang tulabul ilmi. Seandainya kenabian bisa diperoleh dengan kesungguhan. Ya, sekali lagi seandainya, dan tidak akan mungkin bisa tergapai karena an-nubuwah wahyun minallah. Yang harus antum pahami bersama, an-nubuwah inda ahli sunnah istifa minallah. Kenabian itu menurut ahli sunnah adalah pilihan dari Allah.
bukan manusia mendaftarkan diri. Naudzubillah min dalik, sebagaimana keyakinan kelompok filsafat yang ekstrim. Ini kufur. Walau kanatin nubuwah tahsul bil ijtihad. Seandainya nubuwah kenabian diperoleh dengan kesungguhan, maka aku melihat orang yang bermalas-malasan untuk menggapainya itu ada dalam derajat yang sangat rendah. Wasiratul jamilah indal hukama khurujun nafsi ila ghayati kamaliha al-mumkin laha fil ilmi wal amal. Kalau kita melihat sejarah sepak terjang para hukama, orang-orang yang alim, yang mulia, mereka betul-betul mengeluarkan segala potensi yang ada dalam diri mereka menggapai puncak kesempurnaan cita-cita mereka dalam masalah ilmu dan al-amal. Kemudian qala wa fil jumlah, kesimpulannya la yutraku fadilatun yumkin tahsiluha illa hasalaha. Kesimpulannya seorang talibul ilmi, ya apalagi antum yang masih istilahnya ABG, masih muda belia, tingkatan SMP, SMA masih kuat, ya hafalannya masih tidak banyak di istilahnya beban dalam kehidupan antum. Antum ya berusaha di pondok Al-Kautsar, fokus belajar. Yang penting belajar dan belajar. Harus memperbanyak hafalan, perbanyak dari mendapatkan ilmu agama. Mumpung, sekali lagi, ini kesempatan emas, nggak akan terulang lagi. Ya, karena sekali lagi, antum sudah betul-betul fokus dalam thalabul ilmi. Maka potensi yang antum telah Allah berikan harus betul-betul dimaksimalkan. Jangan pernah malas-malasan. Sekali lagi, ini yang dianjurkan oleh para ulama untuk kita meraih al-ilmu. Terutama dalam masalah hafalan hifdz, hafalan ayat, hafalan hadis, hafalan asar para ulama. Itu kalau antum hafalkan sekarang, insya Allah masih akan membekas ketika antum sudah mungkin jadi ustadz, jadi da'i. Kalau seperti kita sekarang ini sudah susah untuk menghafal yang baru. Itu hafalan-hafalan yang lama mungkin masih nyantol. Kalau yang baru agak susah. Karena emang ini faktor umur, faktor banyak kesibukan dan sebagainya. Namun kalau yang di pondok, ya sekali lagi masih tingkat SMP, SMA luar biasa. Hafalan-hafalannya harus betul-betul dimaksimalkan. Kemudian kata beliau, wa fil jumlah la yutrak fadilatun yumkin tahsiluha illa hasalaha. Fa inal qunu halatul arazil. Mencukupkan dengan apa yang dimiliki dari ilmu, dari amal, dari hafalan, itu termasuk halatul aradil, orang-orang yang rendah, yang nggak punya nyali. Maka kata seorang penyair, fakun rajulan rijluhu fis-sara. Jadilah engkau seseorang yang kakinya di atas tanah, sara, wahamatu himmati fis-suraya. Namun puncak cita-citanya itu di atas bintang yang paling tinggi. Ini sekali lagi, kalau mungkin belum ditulis di pondok, tulis ya syair ini. Kun rajulan rijluhu fis-sara wa hamatu himmatihi fis-suraya. Atau mungkin setiap talib menulis di daftarnya, ditulis di depan bukunya, ya untuk terus memotivasi agar semangat dalam thalabu al-ilm, semaksimal mungkin menggapai al-ilm. Kemudian kata beliau, walau amkanaka uburu kulli ahadin minal ulama wa zuhad faf'al. Seandainya memungkinkan, engkau bisa melewati para ulama, para zuhad, faf'al, lakukan kalau memungkinkan. Ya, meskipun kalau untuk kita ini secara umum agak susah. Ya, karena yang pertama dari segi bahasa kita sudah jauh, dari segi hafalan. Kalau sejarah para ulama dahulu usia 7 tahun sudah hafal Al-Qur'an. Kita sekarang masih belum hafal-hafal saja.
Namun seandainya memungkinkan, kata seandainya memungkinkan, faf'al, lakukan. Fa innahum kanu rijalan wa anta rajulun. Karena mereka manusia biasa. Mungkin ya sekali lagi makannya pun ya mungkin kita lebih banyak dari mereka, atau mungkin karena kebanyakan itu kita nggak memungkinkan menggapai para ulama, ya derajat para al ulama. Namun ucapan ini antum kasih tanda ya, jangan disalahpahami. Ini bukan untuk menandingi ulama dalam istilahnya hal yang negatif. Ini yang positif. Karena ucapan ini banyak didengungkan oleh orang-orang yang sesat, dhal mudhil. Al ulama rijal wa nahnu rijal. Ini sekedar memotivasi untuk kita mengikuti jejak para ulama. Ulama dahulu hafal Al-Quran, ulama dulu hafal ahadis, ulama dahulu setiap hari banyak membaca kitab-kitab. Ini yang harus kita ikuti. Ini yang dimaksud dengan fa innahum kanu rijalan wa anta rajul. Namun bukan sebagaimana kelompok sesat misalnya ya. Kelompok harokiyun, kelompok takfiriyun. Mereka mengatakan kami ya juga berhak berfatwa tentang masalah jihad. Kami juga berhak berfatwa tentang takfir. Al ulama rijal wa nahnu rijal. Mereka mengatakan ulama rijal laki-laki, kami juga laki-laki. Mereka boleh berfatwa, kami juga boleh berfatwa. Ini naudzubillah min dzalik. Ini ucapan yang dalal mudhil, sesat dan menyesatkan. Hati-hati. Jadi ucapan ini harus ditempatkan pada tempatnya. Mereka para ulama rijal wa nahnu rijal. Dalam artian ikuti jejak para ulama. Mereka bisa hafal Quran, mengapa kita enggak? Mereka bisa membaca banyak kitab, mengapa kita tidak? Tashabbahu bil kiram. Kata seorang penyair yang lain, tashabbahu bil kiram. Hendaklah kalian mengikuti jejak orang yang mulia. Illam takunu mislahu, meskipun kalian enggak mungkin seperti mereka. Inna tashabbahu bil kirami falah. Mengikuti jejak orang yang mulia itu suatu keberuntungan. Itu yang dimaksud dengan innahum kanu rijalan wa anta rajul. Tapi jangan sampai tadi. Sebagaimana statement belakangan ini, kelompok ya yang mereka sholat dengan berjamaah dengan barisan yang renggang, pakai tafsir ayat seenak, ya akalnya sendiri. Kemudian mengatakan ulama rijal wa nahnu rijal. Nah, ini sekali lagi hati-hati. Ini statement yang menyesatkan. Sebagaimana ini sudah biasa dalam kalangan kelompok harokin. Al ulama rijal wa nahnu rijal. Anda pernah mendengar dari salah satu masyayikh dosen kita di Medina ketika membantah ucapan mereka, kata syekh tersebut, "Na'am hum al ulama rijal wa antum dajjal." Itu yang pas untuk ahlul bidah. Ulama rijal wa antum dajjalun. Itu yang pas ya. Namun sekali lagi tempatkan ucapan ini pada tempatnya. Innahum kanu rijalan wa anta rajul. Ulama mereka bisa hafal Al-Quran, mereka bisa banyak hafal ahadits, mereka banyak menggapai banyak ilmu, mereka banyak membaca kitab-kitab. Mengapa kita enggak? Itu yang dimaksud. Mereka makan juga makanan ya nasi mandi, antum juga nasi kebuli, nasi pecel. Ya mau kurang lebih nasi lah. Ya, masa enggak bisa? Ini yang dimaksud oleh beliau. Wa ma qa'ada man qa'ada illa lidana'atil himma wa khasasatiha. Tidaklah orang itu duduk hanya menggapai sedikit ilmu kecuali karena lidana'atil himma, kurangnya tekad. Contoh tadi, wah, enggak mungkin Anda bisa membaca kitab-kitab yang tebal. Ya sudahlah. 1-2 halaman saja baca. Tidak, baca. Harus terus dipompa semangat itu.
Wa'lam annaka fi midani siba. Kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, ketahuilah Anda masih dalam medan asiba, perlombaan, lomba fastabiqul khairat. Wal awqat tuntahab, waktu ini terus berputar dan akan pergi. Fala takhlud ila kasar, jangan bermalas-malasan. Fama fata ma fata ila bil kasar, tidaklah hilang dari istilahnya ilmu, dari nikmat kecuali karena kemalasan. Naudzubillah min dzalik. Wala nala man nala ila bil jiddi wal azm, tidaklah manusia menggapai keberhasilannya dalam dunia dan akhirat kecuali karena al-jid wal azm, tekad yang kuat dan usaha. Ya, sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya akhi lan tanalal ilma illa bi sittatin saumbika an tafsila bi bayani dzakaun wa hirsun wa istihadun wa bulghatun. Wahai saudaraku, engkau tidak akan mungkin bisa menggapai ilmu kecuali dengan 6 hal. Kata beliau di antaranya zakat, kecerdasan. Mawahib ini mauhibah, kecerdasan. Namun nggak cukup kecerdasan saja, harus ada hirsun, semangat, ya antusias, tekad yang bulat. Tekad nggak cukup dikhayal saja, harus dengan istihad. Ya harus ada apa? Kerja nyata. Wakilnya harus betul-betul sesuai dengan harapannya. Kemudian bulghatun, ya mencukupkan dengan perbekalan yang seadanya, nggak terlalu berlebihan dalam urusan dunia. Wasuh batu ustadi, dekat dengan ustadz, watul zaman, panjang waktunya. Ini sekali lagi yang harus betul-betul dipahami oleh seorang thalibul ilmi. Kemudian kata Asy-Syaikh, fayaman anasa min nafsihi alamatan nubuwwah dzaka la tabghi anil ilmi badala. Wahai orang-orang yang melihat dalam dirinya ada tanda perkembangan, pertumbuhan, kecerdasan, punya potensi dalam thalabul ilmi, maka jangan pernah mencari badal yang lain dari al-ilm. Ya, mungkin sebagaimana antum sudah capek-capek belajar di pondok misalnya Al-Kautsar, antum sudah 6 tahun berjuang hafalan, antum membaca kitab para ulama, masa setelah lulus Al-Kautsar pindah ke lain hati, pindah dari belajar ilmu agama kepada yang lain, atau bahkan naudzubillah min dzalik meninggalkan akidahnya manhaj, naudzubillah min dzalik, nasallallahu taala ats-tsabat hatal mamat. Ini yang sangat disayangkan. Kata Syekh, wahai orang-orang yang melihat dalam dirinya potensi kecerdasan, potensi meraih banyak ilmu, jangan pernah mencari selain dari ilmu. Wala tastaghil bisiwahu abada, jangan menyibukkan dengan selainnya selama-lamanya. Apalagi antum sudah merasakan nikmatnya thalabul ilmi asy-syar'i, masa antum mau pindah kepada yang naudzubillah min dzalik. Fa in abaita fa ajbarallahu azzaaka fi nafsika. Jika engkau berpaling dari ilmu agama ini kata beliau, fa ajbarallahu azzaaka, semoga Allah memberikan kepadamu istilahnya seperti takziah bela sungkawa. Wa a'dhama ajral muslimina fika, semoga Allah memberikan pahala atas musibah yang menimpamu. Semoga Allah memberikan pahala kepada kaum muslimin atas musibah yang menimpamu. Ma'asadda khasaratak, alangkah ruginya dirimu. Wa a'dha musibatak, alangkah dahsyatnya musibah, yaitu berpaling dari ilmu agama. Kemudian diucapkan di sini ucapan penyair, da'angka dzikral hawa wal mula'ina bihi, tinggalkan darimu dzikral hawa, keinginan hawa nafsu, dan orang-orang yang hanya istilahnya memenuhi hasrat nafsunya. Wanhad ila manzilin alin bihi dura, bangkitlah menuju ke tempat yang tinggi yang engkau bisa menggapai mutiara. Taslu bimir ba'ihi an kulli ghaliyatin wa an na'imin li dunya safuhu kadam. Untuk engkau taslu, ya menghibur diri dengan menggapai yang mulia tersebut, meninggalkan tadi
kenikmatan-kenikmatan yang rendahan dalam urusan dunia, yang kenikmatan dunia itu pasti ada qadar yang mengganggunya, yang merusaknya. Wa anna dimin bihi yalhu majalisahu wa an riyadin kasahu nuru wa zahar. Dan engkau menghibur dirimu dari penyesalan yang yalhu majalisahu, ya, dari majelis yang tidak ada manfaatnya, majelis lahu, main-mainan. Ya, engkau meraih apa? Riyad, taman-taman yang penuh dengan cahaya dan bunga-bunga. Inhat ilal ilmi fi jiddin bila kasalin. Bangkitlah menuju kepada hal ilmu. Gapailah ilmu. Jangan jid, dengan keseriusan, ijtihad, kesungguhan tanpa kemalasan. Nuhuda abdin ilal khairati yabtadi, sebagaimana bangkitnya seorang hamba untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Wasbir ala nailihi sabral mujiddilah, dan bersabarlah untuk meraih ilmu sebagaimana sabarnya orang yang bersungguh-sungguh. Falaisa yudriku man laisa yastabir, karena ilmu tidak akan mungkin bisa digapai oleh orang yang tidak sabar. Kemudian masih kata Ibnu Jauzi rahimahullah, atau yang dikatakan oleh penulis, wa inna min anfa'il umur allati tu'in ala ulul himma an-nadhar fi siyaris salaf radhiyallahu anhum. Kata Syekh Abdul Salam Barjas, di antara yang paling bermanfaat untuk bisa memotivasi kita agar lebih kuat tekadnya dalam thalabul ilmi, yaitu membaca sejarah para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ya, seperti yang sudah sering kita sampaikan, bagaimana Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu safar 1 bulan lamanya untuk thalabul ilmi. Bagaimana misalnya Imam Al-Bukhari, beliau keliling di sini dunia untuk mencari ilmu, punya ribuan guru, tentunya yang ahli sunnah. Intinya ada harus ulul himmah. Apalagi sekarang fasilitas sudah sangat amat terbuka. Ya. Antum, ya, terutama bagi mungkin al-mudarrisun yang pegang gadget misalnya, antum bisa ikuti kajian Zoom dengan masyayikh. Antum bisa misalnya mendengarkan kajian kitab lewat YouTube. Ya, ada kajian berseri para masyayikh. Tinggal antum pilih mana yang ahlu sunnah yang antum butuhkan, kitab-kitab mereka tersebut. Maka sekali lagi sungguh sangat rugi kalau kita tidak punya himmah yang aliyah. Fa inna ahwalahum ghayatul kamal ilman wa amalan. Sesungguhnya keadaan mereka para salafus saleh dari puncak kesempurnaan dari segi ilmu dan amal. Fa idza ma ra'aha talib izdara nafsahu. Ketika seorang penuntut ilmu membaca sejarah para salaf, terasa diri kita tidak ada apa-apanya. Wa qalla amalu fi ainihi, sedikit amal kita. Fasa'a lilluhuq bil qaum, maka itu akan menjadi cambuk untuk dia mengikuti jejak para salafus saleh. Wa tashabbu bihim, mengikuti tashabbu dengan mereka. Wa man tashabba biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang tashabbuh menyerupai mereka maka dia termasuk para salaf tersebut. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah, Allah alaikum bi mulahadati siyaris salaf. Bertakwalah kepada Allah, hendaklah kalian meneliti, memperhatikan sejarah para salafus saleh. Wa mutala'ati tasanifihim, dan membaca karya-karya ilmiah mereka. Wa akhbarin, kabar berita tentang mereka. Fal istikthar min mutala'ati kutubihim ru'yatul lahum. Kita dengan membaca buku-buku mereka seolah-olah kita melihat mereka, belajar langsung dengan mereka. Qala wal yuksir minal mutala, perbanyak membaca, ikra sudah. Ya, apalagi bagi al-mudarrisun, jangan sampai mengajar tanpa al ilmu, tanpa murajaah, tanpa mutala.
Maka ini juga antum wariskan kepada at-talabah untuk mereka gemar membaca. Untuk mereka betul-betul semangat dalam talabul ilmi. Fa innahu yara min ulumil qaum wa ulumi himamihim ma yashhadu khatirahu wa yahrik azimatahu lil jid. Ya, dengan membaca sejarah mereka para salaf, maka talibul ilmi akan melihat bagaimana keilmuan para salaf dan bagaimana ketinggian himmahnya mereka yang bisa untuk membangkitkan semangat kita dalam thalabu al-ilmi. Penghalang yang ke-9 dan ke-10 ini mirip at-taswif wa tamanni, menunda-nunda dalam thalabul ilmi, hanya berkhayal, berhalusinasi. At-taswif maknanya at-takhir, wal mudafa, menunda-nunda. Yuqal sawafal amra idza qala sawfa af'al. Misalnya talib disuruh hafalan ya ayat ini ayat itu. Dalam hatinya ya besok. Suruh baca ini ya besok. Tapi tetap itu terus tidak dipraktekkan. Ada namanya at-taswif, menunda-nunda, tidak mempercepat dalam thalabul ilmi. Wa yutlaq at-taswif alal amani. At-taswif itu juga maknanya al-amani, berkhayal. Yuqalu fulanun yaktatu sauf ay ya'ishu bil amani. Hidup dengan angan-angannya. Qala al-Kumait wa kana saufa lil fityani qutan ta'ishu bihi wa hani'atir ruquba. Kata-kata saufa, besok-besok, nanti-nanti, itu bagi sebagian al-fityan, anak-anak muda, qutan, makanan sehari-hari. Disuruh ini ya besok, disuruh itu nanti. Na'udzubillah min dzalik, sampai maut. Na'udzubillah min dzalik. Ta'ishu bi, dia hidup dengan tadi saufa tadi. Wa tamanni hadisun nafsi bima yakunu mustaqbalan wa ma la yakunu ay mustahilan. Adapun at-tamanni secara asal adalah bisikan jiwa tentang apa yang akan datang atau yang mustahil untuk dilakukan. Itu namanya at-tamanni. Misalnya, ya laitani kuntu turaba, sebagaimana kata siapa? Orang kafir ketika di akhir, tamanni, ya tamanna is an yakuna turaba, enggak mungkin. Atamanna, ka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Namun apa? Tanpa jadwal ijtihad, ada khayal, halusinasi. Kemudian kata Syekh, wa taswif wa tamanni da'ani khatira. Ya, menunda-nunda dalam thalabul ilmi. Wa tamanni, hanya berhalusinasi. Itu dua penyakit yang sangat berbahaya. Yusidanil qalb, merusak hati. Wal waqt, merusak waktu. Wa yurijani bil mar'i ila alamil khayal, membawa ya seorang talibul ilmi, seorang hamba ke alam halusinasi, alam khayal, fly dia kayak orang kecanduan narkoba. Na'udzubillah min dzalik. Amma taswif fasifatu balidil his, kata-kata nanti menunda-nunda kebaikan, menunda-nunda berbuat amal saleh, menunda thalabul ilmi, itu sifatnya balid, orang yang idiot, adimin mubalah, tidak punya kepedulian. Kullama hammat nafsu bi khairin aqaha bi saufa, ketika dia punya keinginan yang baik dihalangi dengan saufa. Ini bisikan asyaitan. Misalnya antum ada waktu luang, waktu kosong, atau waktu liburan, sudah ada kitab yang akan antum baca. Nanti ajalah. Nah, besok ajalah. Sampai selesai liburan, sampai nggak ada waktu kosong lagi. Ini penghalang dalam thalabu al-ilmi. Na'udzubillahi min dzalik. Wa sa'amal hatta yafja'ul maut. Nanti anak amalkan, nanti anak cari sampai kematian mendatanginya.
Dan dia akan berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Rabbku, seandainya engkau menunda kematianku sampai waktu yang akan datang. Namun nggak akan mungkin itu terjadi. Maka fa'ala talibil ilmi an yatanazza an hadil mangkosah. Al-mangkosati. Wajib bagi penuntut ilmu agama melepaskan diri dari aib yang satu ini, dari cacat yang satu ini, dari kesalahan yang satu ini. Kalau sekarang memang ada waktu untuk talabul ilmi, kenapa kok ditunda? Wa yubadir bil a'mal, dan segera untuk beramal. Sebagaimana firman Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Fahuwa a'rafun nas bi qimatil waqt. Talibul ilmi, dia paling tahu tentang harganya waktu. Waktu sangat mahal. Harus dia betul-betul maksimalkan dalam meraih ilmu. Hifdzan wa tatbiqan wa aulahum bil intifa' bihi kulli. Talibul ilmi lebih utama untuk mengambil manfaat dari waktunya tersebut, baik untuk ilmu ataupun untuk al-amal. Kemudian waqad qala Nabi SAW li Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Rasul bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang yang terasing atau orang yang menyeberang jalan. Ini agar manusia tidak tamak kepada dunia. Agar manusia tidak menjadikan dunia sebagai akhir segala-galanya dari cita-citanya. Seorang yang menyeberang jalan, nggak mungkin dia berlama-lama. Dia akan ingin kembali ke kampung halamannya yang sejati. Wa kana Ibnu Umar yaqul idza amsaita fala tantadhiris sabah. Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu waktu pagi. Kalau waktu sore itu Anda punya kesempatan belajar, punya kesempatan menambah ilmu, menambah amal, segera lakukan. Jangan menunggu besok. Jangan mengatakan besok saja. Nanti saja. Tidak, langsung. Kalau memang itu kesempatan yang Allah berikan. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Jika Anda ada pada waktu pagi, jangan menunda sore hari. Wa khudh min sihhati kalimaradi. Ambillah dari waktu sehatmu untuk waktu sakit. Kalau sudah sakit susah, agak berat belajar, agak berat beramal. Mumpung sehat, belajar dan beramal. Wa min hayati kalimautik, dan ambillah waktu hidupmu untuk belajar, untuk beramal sebelum datang waktu kematian. Ini sebagaimana juga kata Rasul, irtanim khamsan qabla khamsin. Pergunakan 5 hal sebelum datangnya 5 hal yang lainnya. Selain diantaranya tadi sehat dan kehidupan, ada lagi waktu apa? Faraghi qabla syughlik, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Ghinaka qabla faqrik, waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Kemudian syababaka qabla haramik, ambil waktu mudamu sebelum datang waktu tua. Sekali lagi nasihat untuk para syabab. Antum masih syabab, terutama yang masih SMP, SMA, mungkin juga ustadz-ustadz masih muda, perbanyak terutama dari belajar, hafalan, baca terus. Jangan pernah berhenti. Harus punya apa? Tadi, himmatul ali. Kemudian kata Imam Al-Jauzi rahimahullah, waman ajala ala khatirihi. Barang siapa yang memutarkan dalam benaknya zikral jannah, mengingat surga yang tidak ada kematian di dalamnya, wala marad, tidak ada sakit, wala naum, tidak ada tidur, wala gham, tidak ada kesedihan. Baladzatuha muttasilatun min ghairi inqita, kelazatannya tidak pernah terputus. Wa ziyadatu ala qadri ziyatil jiddi hahuna, dan nikmatnya bertambah dengan bertambahnya al-amal. Maka intaha bahadaz zaman, orang yang betul-betul mengingat tentang surga, dia akan betul-betul menggunakan waktu yang sebaik-baiknya.
Falam yanam illa daruratan. Dia tidak tidur kecuali darurat. Ya. Bukan waktunya untuk tidur terus, bukan waktunya untuk leha-leha, bersantai-santai, tidak. Jid wal ijtihad. La yunalul ilmu birahatil jasad. Ini sudah kita sampaikan. Walam yaghfal an imarati lahdah. Dia tidak akan lalai dari memakmurkan waktunya dengan kebaikan. Karena dia tahu surga nikmatnya luar biasa, itu akan dia peroleh dengan al-jid wal ijtihad fi talabil ilmi wal amal. Amma tamani, kemudian Syekh membahas tentang at-tamani, faminhum mamdu wa minhum madmum. Ada yang terpuji, ada yang tercela. At-tamani, berangan-angan. Amal mamdu fa huwa an yatamana fi'la khair al-mandub wa la yastati'uhu. Berangan-angan untuk berbuat kebaikan yang mamdu, yang dianjurkan, namun dia nggak sanggup. Itu yang terpuji, angan-angan yang terpuji. Namun lahu salah satu syurut, ada 3 syaratnya. Al-awwal al-azm ala fi'li mata ma qadira alaih. Ada tekad yang bulat, kalau dia diberi kesempatan dia akan segera lakukan, tekad yang bulat. Asani kaunu fi hududi syar'iyyah. Ada keinginan dalam apa? Hal-hal yang memang dicintai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kata mani bina'i masjid. Misalnya dalam hati, ya, anak kalau ditakdirkan oleh Allah punya harta yang banyak, anak akan bangun masjid untuk kajian-kajian sunnah. Ya, daripada ustadznya diusar-usir ke sana kemari, diboikot dan seterusnya. Ada taman, ya. Namun apa? Kalau tadi syarat yang pertama betul-betul ada apa? Al-azm, tekad, bukan sekedar khayalan. Yang ketiga, alla yakuna dadanul insan, namun enggak terus-menerus berangan-angan seperti sekali-kali, Bu. Kalau ana misalnya, kalau ana liburan, ya, ana banyak hafalan. Betul, kalau dikasih liburan, dia banyak-banyak menghafal Al-Quran dan sebagainya. Kalau ana misalnya punya banyak uang, ana akan umrohkan orang tua ana misalnya. Tidak ada masalah selama itu. Ya, yang pertama syaratnya ada tekad, kalau ada waktu, kesempatan, dan dia praktekkan. Yang kedua, tidak melanggar syariat. Dan yang ketiga, bukan terus khayal. Ya, bangun-bangun sudah siang nanti. Nah, amal mazmum, adapun tamani, angan-angan yang tercela, faqad abbar an Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala fi syarhi kalami Syekhul Islam Abi Ismail Al-Harawi. Ibnu Qayyim rahimahullah ketika mensyarah ucapan Abu Ismail Al-Harawi. Ini penulis pertama kitab Madarijus Salikin sebetulnya. Ini asal muasalnya. Ya, dijelaskan lagi oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dengan kitabnya tadi Madarijus As-Salikin. Beliau menjelaskan tentang yang menyebabkan kerusakan hati. Al-mufsidus tsani, yang merusak ya hati yang kedua adalah rukubuhu bahra tamanni. Jika hati itu terus menaiki lautan at-tamanni, berangan-angan. Hidupnya di lautan angan-angan. Wa huwa bahrun la sahila lahu. Dan lautan tamanni, angan-angan itu tidak ada sahilalahu, nggak ada tepinya sama sekali. Terus berkhayal. Wa huwal bahr ladzi yarkabu mafalisul alam. Itulah lautan yang dinaiki diseberangi oleh orang-orang yang bangkrut. Ada ungkapan dari sebagian ulama, al-amani bidha'atul hamqa. Hanya modal angan-angan itu adalah modalnya orang-orang yang dungu, yang idiot. Na'udzubillah min dzalik. Kama qila idza tamannaita bitallaila mughtabitan. Jika engkau berangan-angan yang baik, ya engkau bitallaila, tidur kala malam hari, mughtabitan, dalam keadaan berharap. Innal muna ra'su amwalil mafalis.
Sesungguhnya angan-angan itu modalnya orang-orang yang bangkrut. Wa bidha'atu rukabihi mawaidu syaitan. Modalnya penumpang tadi lautan angan-angan, bahtera angan-angan itu janji-janji asyaitan. Wa khayalat al-muhal wal buhtan. Khayalan-khayalan yang palsu. Fala tazalu amwajul amani al-kadhiba wal khayalatul batila tatala biraqibi. Kalau terus angan-angan halusinasi dibiarkan, ini berbahaya. Ya. Akan menjadikan orangnya ombang-ambingkan dengan angan-angan tersebut. Kama tatala abul kila bil jifa, sebagaimana anjing bermain-main dengan bangkai yang dia peroleh. Wahya bidha'atu kullu nafsin mahina khasisa sufliya. Itu adalah modalnya setiap jiwa yang terhina. Laisat la himmatun tanalu bil haqaiq al kharijiyah. Dia tidak mau berusaha untuk menggapai angan-angannya dengan judwal ijtihad. Ya, sekedar khayalan di benak saja, tidak di luar alam nyata. Bal i'tadat anha bil amanil adaniyah. Qala faitamathal mutamanni surata matlubi fi nafsihi wa qad faza bi wasliha. Dan orang berangan-angan, dia berangan-angan telah menggapai apa yang dia angan-angankan tersebut. Wal tadza bidzafari biha, seolah-olah dia telah menggapainya. Fa bainama huwa ala hadil hal idastaiqadha fa idayadu wal hasiru. Seperti orang yang mimpinya indah, sudah dapat, ada apa? Suara azan berbunyi, dia bangun. Ini orang yang khoyal, tidak ada al-jid wal ijtihad, sehingga bisa meraih angan-angannya tersebut di dunia nyata. Wa ma ahsana ma qala Abu Tamam. Sungguh indah apa yang dikatakan oleh Abu Tamam. Mangkana mar'a azmi wa humumihi raudul amani lam yazal mahzula. Barang siapa mar'a, tempat pengembalaannya, ini sebagaimana kambing, mar'a. Mangkana mar'a azmi wa humumi, barang siapa tempat dia berkhayal, itu raudul amani, taman-taman angan-angan, maka senantiasa kambingnya itu dalam keadaan kurus. Karena apa? Hayal saja. Nah, waqad qila li ba'dil hukama, ada sebagian orang bijak ditanya, man aswa'un nasihala, siapa manusia yang paling jelek? Qala man ba'udat himmatu, orang yang sangat jauh himmatuhu. Himmat maksudnya ba'udat, jauh dari kenyataan maksudnya. Watasat umniyatu, yang lebar angan-angannya. Wakasot alatu, namun perbekalannya sangat terbatas. Waqalat makdiratu, sangat sedikit kemampuannya. Maka tidak mungkin dia bisa menggapai angan-angannya tersebut. Istilah orang kita nggak ngaca. Waqala akhar tajannabul amani, jauhkanlah angan-angan yang kadhib, yang dusta. Fa innaha tadhhab bi bahjati ma khuwiltum, karena dia akan hilang bersama apa yang diberikan kepadamu. Wa tastasghiruna biha nikmatallah alaikum, dan kalian merasa sedikit nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Kemudian kata Syekh, fa kam min sari'in lahu la yufiqu min subatihi. Berapa banyak korban khayalan atau halusinasi yang tidak bisa bangun dari tidurnya, terus diganggu oleh al-aman yang kadhiba, gak mau jadwal ijtihad. Wala yaftaitu min quyudihi, dia gak mungkin terbebas dari belenggunya. A'adzanallahu wa iyyakum minhu wa asghalana bil amali salih anil amanil kadhiba. Kerjaannya cuma santai-santai, leha-leha, tidur-tiduran, khoyal terus, nggak ada apa al-jid wal ijtihad. Dia terus dalam khayalannya tersebut. Semoga Allah melindungi kita dan kalian semuanya dari tadi halusinasi al-amani al-kadhibah
dan semoga Allah memberikan kepada kita kesibukan dengan amal saleh dari al-amani al-kadhiba wal khayatil kasida wa ahlamil yaqdha allati tudayyil waqt wa tukhaffifu al-mizan. Qala syair, seorang penyair berkata, tamannaita antum siya faqihan munadhira. Engkau berangan-angan menjadi seorang faqih yang ahli debat. Namun bighairi anak, namun tanpa kerja keras, tanpa letih, tanpa lelah, tanpa bercapek-capek. Kata penyair, wal junun funun. Namanya gila itu berseni-seni. Jangan tadi berkhayal, ingin menjadi ulama, namun apa? Tidak mau berkorban, nggak mau berjuang. Ini kata beliau gila. Wal junun funun. Wahadi abiyat min qasidatin li fi hadal mawdu. Penulis Syekh Abdul Salam Barjas, beliau membuat syair-syair ini sesuai dengan temanya tadi. Wahan di ayyamid dirasah. Alangkah indahnya hari-hari belajar. Ini sekali lagi untuk antum, terutama di pondok, ayyamid dirasah, ayyamul jamilah. Mungkin hari yang terindah bagi tulabul ilmi seperti antum. Dikala di pondok fokus belajar. Wahan di ayyamid dirasa innaha taksul fuada sa'adatan wa tunafisu. Alangkah indahnya hari-hari ketika di pondok, ketika belajar, yang mana taksul fuad menghiasi hati dengan kebahagiaan dan dengan kegembiraan. Wal mar'u fi zamani siba mutawassibu khailan tughiru alal khayali wa tanhasu. Seorang ketika di zaman masih muda belia fi zamani siba, ini cocok untuk antum sekalian. Nah, mutawassibu khailan, mengendarai, menunggangi kuda yang berjalan melewati semua bentuk khayalan dan istilahnya menghabisinya. Hatta idza balaghal muda wa takasyafat ahlamu an sau'atin la tuhbasu. Sampai dia mencapai puncak cita-citanya. Sehingga tergapailah cita-citanya tersebut. Ini kurang lebih seperti itu. Wajadal ma'isha sa'batan la tuktana bil umniyat wala zaman yu'annisu. Dia mendapati kehidupan ini sangat susah, kehidupan di luar sana. Yang mana hal itu tidak mungkin bisa digapai dengan angan-angan. Sekali lagi, antum biasakan jadwal ijtihad di pondok. Nanti insya Allah keluar pondok, antum sudah terbiasa dengan al-jadwal ijtihad. Karena kehidupan di luar butuh jadwal ijtihad. Fakhtar li nafsika ghaira audiyatil muna. Pilihlah untuk dirimu selain lembah dari halusinasi, angan-angan. Tinggalkan angan-angan yang dusta tersebut. Fal ataf fi wadil muna, kecelakaan kebinasaan ada pada lembah al-muna yang terus-menerus berkhayal tanpa jadwal ijtihad. Nasallahu ta'ala at-taufiq was-sadat. Semoga Allah memberikan kepada kita taufik dan jalan yang lurus dalam menggapai ilmu wal amal. Sekedar murajaah sedikit. Ada 10 penghalang yang sudah kita baca dari kitab ini, sekedar murajaah saja. Yang pertama, belajar ilmu tidak ikhlas karena Allah. Yang kedua, tidak mengamalkan ilmu. Yang ketiga, belajar otodidak. Yang keempat, belajar dari ahli bid'ah atau dari orang yang jahil. Yang kelima, tidak sistematis dalam belajar ilmu agama, langsung loncat ke yang lebih susah. Kemudian yang keenam, al-maksiyah, diantaranya perasaan ujub sombong. Yang ketujuh, istighfar, terburu-buru menggapai hasil, tidak sabar dalam thalabul ilmi. Yang kedelapan tadi, dunul himmah, rendahnya tekad, atau lemahnya tekad, atau lemahnya nyali. Yang ke-9 dan ke-10, at-taslif, menunda-nunda dan berangan-angan untuk meraih mimpi tanpa ijtihad. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, mungkin ada nasihat Ustaz. Baik.
Sekedar menambahkan tadi untuk para tulabul ilmi, terutama para santri tadi, harus betul-betul potensi yang ada pada dirinya dimanfaatkan lillahi ta'ala untuk Allah Subhanahu wa taala, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ta'allum wa ta'lim, dengan al-hifdz, dengan banyak membaca kitab-kitab para ulama, terutama yang berkaitan dengan akidah, dengan manhaj. Karena bagaimanapun juga tadi syubhat di luar sangat amat banyak. Hati-hati dengan ahlu syubhat, meskipun yang menisbatkan diri kepada ahlu sunnah wal jamaah. Ketika kita melihat syubhat-syubhat tadi, ini juga sebagai motivasi cambuk untuk kita banyak belajar. Di antaranya tadi, membaca kitab-kitab para ulama tentang akidah, manhaj, pegang eras sudah. Kalau ada yang aneh, yang nyeleneh, sudah tinggalkan. Kalau kita nggak bisa menjawab, yakini dulu, ini sesat sudah. Yang menyelisihi sudah akidah, manhaj, ini sesat sudah. Adapun cara membantahnya ini nomor kesekian dulu. Tapi yakini dulu, tanamkan dulu. Yang menyelisih al-haq pasti batil. Yang menyelisih akidah salaf, mana salaf pasti batil. Fama ada ba'da haqqi illa ad-dhalah. Syubhat sangat banyak. Ini sekali lagi menjadi cambuk juga bagi kita untuk banyak-banyak belajar dan belajar, terutama kitab-kitab akidah manhaj, agar kita bisa selamat di dunia wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.